again. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Gunawan. Saya calon pegawai negeri sipil di Satuan Pendidikan SD Negeri Keceme 2, Kabupaten Sleman. Marilah di kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengupas nilai-nilai dasar aneka sebagai ASN. Apa itu aneka? Yang pertama adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai ASN, bahwasannya aneka dari kelima nilai-nilai dasar tersebut harus kita jalankan, harus kita pahami dan kita implementasikan sebagai ASN, sebagai perwujudan bahwa kita sebagai suri tauladan bagi masyarakat umum dan melaksanakan tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Marilah kita bahas satu persatu aneka tersebut sebagai berikut. Baiklah, untuk yang pertama marilah kita bahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh setiap orang ataupun ASN di satuan unit kerja masing-masing dengan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai langkah publik dalam menciptakan suasana, situasi, kinerja kita yang akuntabel. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk meraih tujuan yang kita uraikan di awal. Yang ketiga adalah melakukan implementasi untuk kemajuan dan prestasi kinerja kita. Yang keempat, kita adalah melakukan laporan kinerja kita yang lebih baik dengan merincikan apapun kelemahan dan kekurangan kita selama kita melaksanakan tugas-tugas kita. Yang terakhir, yang kelima adalah melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap diri sendiri maupun kepada institusi ataupun unit kerja. Apa prestasi yang telah kita raih, kelebihan apa yang telah kita peroleh, dan kekurangan apa yang ada dalam diri kita atau institusi kita yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki demi perbaikan kinerja kita ke depannya. Menjadi PNS ataupun ASN itu harus akuntabel. Yang pertama adalah PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga, dan khususnya kalau di pendidikan adalah siswa, murid, maupun wali murid dan masyarakat sekitar secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam mewujudkan sistem kinerja kita yang akuntabel memerlukan pengambilan keputusan yang lebih tepatnya akuntabel. Dalam kita mewujudkan sistem kinerja yang akuntabel, kita harus mampu mengutamakan kepentingan umum. Yang pertama adalah memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias kemanapun kita berada. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip dua proses. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel dan transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi ataupun kita rahasiakan terkait informasi-informasi terhadap publik. Yang keempat, melakukan pekerjaan kita secara penuh, efektif dan efisien.
Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Kode sektor publik etika sesuai dengan organisasi yang kita lakukan. Seperti kita dilakukan pendidikan, kita harus mampu memberikan standar kode etik sebagai seorang guru ataupun pendidik dengan baik, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengajar bagi yang tujuan kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir adalah mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Baik, masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mampu mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air kita, tanah air, ras, bahasa, ataupun sejarah budaya secara bersama-sama. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa, ataupun sebagai prestis suatu bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa. Hakikatnya nasionalisme adalah suatu kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak-pihak, baik itu orang per orang, kelompok, ataupun masyarakat dalam suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan kejati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Kebangsaan memiliki implikasi dalam kehidupan kita yang memiliki hubungan eratnya dengan nasionalisme, bahwa implikasi dari wawasan kebangsaan adalah menentukan cara suatu bangsa dan mendaya gunakan kondisi geografis, potensial SDA, sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia, atau sosial budaya yang dimana negara tersebut dalam mencapai cita-citanya dan menjamin kepentingan. Sebagai wujud nasionalisme seorang pendidik di lingkungan pendidik, dia harus mampu menguasai nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan memiliki makna yang pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiaan sosial, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila yang kita ajarkan, yang kita memandangkan, yang kita ucapkan, yang kita lantunkan setiap hari, setiap kita melakukan upacara di hari Senin, contohnya aja di lingkungan pendidikan, bahwa Pancasila menjadi dasar hidup semua lapisan bangsa Indonesia ini. Khususnya di pendidikan, kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Memasuki pada materi yang ketiga, yaitu etika dasar etika publik, yaitu ada 15. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Delapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13 adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis secara baik sebagai perangkat sistem karir. Memasuki materi yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen adalah sebuah tindakan dari seorang atau individu atau kelompok yang memiliki janji untuk melakukan perbuatan yang selalu tepat dan tetap. Kemudian mutu adalah standar kelayakan yang memiliki ciri dan sifat yang khas sehingga memiliki kualitas yang terjamin dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga komitmen mutu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai ASN ataupun khususnya pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Baik, untuk memasuki materi yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen adalah sebuah perbuatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan memiliki janji untuk melakukan perbuatan yang tetap teguh terhadap janjinya tersebut. Mutu adalah standar yang memiliki kualitas, kuantitas yang layak untuk menjadi sebuah ciri atau sifat yang layak diberikan kepada masyarakat secara umum. Dalam melaksanakan komitmen mutu memiliki nilai-nilai dasar yang berbasis pada orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada keputusan customer. Sebagai pendidik, komitmen pada kepuasan wali murid dan siswa harus menjadi dasar pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pendidik. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Dalam melaksanakan pendidikan harus memiliki sifat tepat dan memiliki pelaksanaan atau sikap yang ramah terhadap siswanya masing-masing. Ketiga adalah melayani dengan hati. Melaksanakan pendidikan tidak bisa hanya ingin mencapai prestasi saja, tetapi harus mampu memberikan timbal balik, mampu memberikan rasa nyaman terhadap siswa tersebut sehingga siswa memiliki motivasi untuk terus belajar dengan yang baik. Kemudian melindungi dan mengayomi, melindungi siswa dalam melaksanakan pendidikannya, yaitu melindunginya dalam pekerjaannya, dalam suasana pekerjaan atau belajarnya sehingga mampu belajar dengan nyaman. Kemudian sebagai guru, sebagai pendidik harus memiliki proses perbaikan yang berkelanjutan, perbaikan hari demi hari untuk meraih prestasi demi mencerdaskan anak bangsa. Memasuki materi yang terakhir, materi yang kelima, yaitu adalah anti korupsi. Korupsi itu memiliki dampak negatif, diantaranya adalah secara umum akibat korupsi akan merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Diantaranya adalah tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, tata administrasi. Korupsi dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kesempatan. Sehingga korupsi dapat terjadi dan adanya terpaksaan yang memaksa sehingga dipaksa untuk demikian korupsi. Materi tentang nilai-nilai dasar Aneka sebagai ASN yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.